aja kita mulai webinar sesi pertama bersama Kak Najla Bishir atau biasa dipanggilnya Kak Ala ya. Nah, Kak Najla akan membahas tentang motivational story of how to be independent and successful to achieve financial freedom. Nah, sebelum mulai nih, mungkin aku mau memperkenalkan dulu ya, walaupun mungkin udah pada kenal nih, tapi aku memperkenalkan lagi aja dulu. Jadi, Kak Najla ini adalah owner dari dessert box yang lagi happening banget nih sekarang, yaitu Bittersweet by Najla gitu. Dan Kak Ala ini udah mendirikan Bittersweet by Najla dari tahun 2018 gitu ya Kak ya? 2016. Oh 2016, baik. Oh ternyata udah lama ya. Dan juga Kak Ala ini salah satu pebisnis muda yang memulai karirnya dari kecil sampai sekarang sudah menjadi besar gitu. Dan aku juga mau ngingetin lagi untuk para peserta, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh langsung aja ditanyakan di kolom Q&A. Jadi nanti akan dibacakan setelah Kak Ala selesai untuk membicarakan topiknya gitu. Jadi untuk Kak Ala, dipersilahkan. Aku adalah Najla Bishir. Aku ibu dari 3 orang putri. Alhamdulillah. Aku lahir di Saudi Arabia. Aku kecil di Bogor dengan didikan keluarga dan lebih tepatnya nenek aku sih, didikan nenek aku yang memang menjadi empower ya buat aku menjadi kekuatan wanita itu harus benar-benar mandiri finansial itu dari nenek aku sendiri gitu. Aku melihat nenek aku saat itu berjuang di rumah dan lain-lain. Nah, sekarang alhamdulillah aku adalah owner dan head baker dari Bittersweet by Najla. Alhamdulillah sekarang bisnis aku berjalan, tidak mulus, alhamdulillah tapi berkembang. Gitu. Nah, berawal tuh dari ibu rumah tangga, saya menikah lalu saya pindah ke Jakarta, saya ibu rumah tangga yang sangat baik menurut aku, karena aku benar-benar memperhatikan keluarga dari A sampai Z, dari mulai cemilannya, makanannya, dan lain-lain. Kebetulan keluargaku semua suka makan. Lalu aku berinisiatif untuk meminta hadiah mixer kepada suamiku pada saat ulang tahun yang ke-29 tahun. Saat itu aku minta hadiahnya mixer karena aku merasa passionku di sini dan aku pengen punya mixer yang memang proper gitu. Dan bisa mengeksplor hobiku di dapur. Nah, karena mendapat mixer baru dan saat itu menurut aku lumayan mahal, mixer heavy duty, ada perasaan kayak aku harus balikin lagi nih uang beli mixernya gimana caranya. Nah, saat itu aku nggak jualan sih saat itu. Aku cuman kayak nyoba-nyoba open PO tapi cuma di pet. Pet itu kan temennya circle-nya kecil, cuma 150 orang. Dan saat itu aku mendapatkan orderan 23 loyang cinnamon roll. Aku merasa melihat peluang di situ. Nah, setelah peluang itu terlihat, aku kembali lagi pamit, minta ridonya suamiku, boleh nggak kalau aku jualan dan lain-lain. Dan akhirnya suamiku meridoi, karena setinggi apapun perempuan, tapi kalau sudah menikah, ridho suami itu penting. Gitu. Akhirnya aku menekuni bisnis ini dan mendalami ilmu baking dengan mengambil certified baker di dalam maupun di luar negeri. Nah, saat awal aku ingin ekspansi bisnis aku running banget, Masya Allah, tabarakallah, bisnis aku berkembang pesat. Nah, aku nggak punya modal untuk expand, tapi aku punya akal, aku punya pikiran gitu. Oke, gimana caranya bisnis aku ekspansi? Ya dengan cara memberdayakan ibu-ibu yang ada yang menjadi followers aku yang mau menjadi reseller. Nah, terus habis itu alhamdulillah kita punya penghasilan tambahan dan resellerku juga berkembang. Sekarang produk-produknya awalnya kita cinnamon roll, terus habis itu menjadi dessert box. Nanti aku ceritain sedikit kenapa jadi dessert box. Kita mulai ke minuman juga, dan juga kita ada cake design, dan juga udah mulai ke main course. Karena menurut aku itu turunan bisnisnya. Aku mau kalau customer ke tempat aku itu, misalnya dia nggak suka dessert, ya dia nggak keluar, tapi dia
pilih yang lain gitu. Jadi one stop shopping gitulah. Terus perempuan pasti bisa sadari kalau kita itu punya kelebihan, cari tahu apa kegiatan yang dapat memuaskan kita atau hobi kita, karena di saat kita menjalankan hobi, kita itu biasa happy dan kita bakal total banget, lihat peluangnya, ubah pola pikir. Biasanya, aku nggak bilang selalu ya, tapi biasanya ibu-ibu itu konsumtif, tapi rubahlah konsumtif itu menjadi lebih produktif, sama upgrade diri kita, karena semua perempuan pasti punya kelebihan. Terus things to do for our business, yakin bahwa produk kamu itu terbaik, kita yakin sama produknya, awali promosi dari circle terdekat kamu, kenali target pasar kamu, ini penting banget biar nggak salah target, alihkan hasil penjualan untuk mengembangkan bisnis atau investasi, itu sangat penting, karena pada awal-awal aku mendapatkan modal dari bisnis aku tuh nggak aku pakai untuk kesenangan aku. Jadi aku tuh kalau dapat untung saat itu, untung dari bisnis aku, revenue dari bisnis aku nggak untuk beli tas, beli sepatu atau yang lain, tapi aku lebih mending aku buka outlet. Jadi bisnis aku terus berkembang. Buatlah plan short term dan long term. Ini penting banget dan konsisten. Itu juga sangat penting. Terima kasih. Oke. Kak, aku mau nanya boleh ya? Boleh dong. Menurut Kak Ala nih, gimana sih pemberdayaan perempuan melalui usaha dan hubungannya dengan kemandirian finansial? Oke, jadi menurut aku perempuan itu, setiap perempuan memiliki kelebihan masing-masing. Setiap perempuan pasti memiliki potensi dalam dirinya. Jadi kita harus, kita yang tahu diri kita harus mengembangkan di bidang mana kita memiliki potensi, di bidang mana kita memiliki kemampuan, itu kita harus kembangkan gitu loh. Jangan mau dilemahkan oleh, biasa kalau perempuan itu dilemahkan oleh dirinya sendiri ya menurut aku ya, berdasarkan pengalaman. Perempuan itu kan mood-nya lebih swing, terus juga lebih gimana ya, lebih pakai perasaan apa-apa. Memang itu kodrat ya manusiawi. Tapi kita harus berpikir juga secara logika gitu loh. Kayak kita harus berkembang, kita harus mandiri secara finansial. Semua perempuan pasti bisa. Ayo bergerak dulu aja gitu. Kita kuat apalagi jika kita bersama-sama. Mungkin kalau sekarang orang lihat Bittersweet, wah udah gede nih gitu kan. Wah seru banget nih Kak Ala, bisnisnya udah gede. Mungkin mereka nggak tahu nih cerita-cerita kesusahan-kesusahan di balik itu semua gitu. Mungkin bisa di-share Kak? Bittersweet itu luar biasa gitu. Bittersweet itu benar-benar harapan terbesar di hidup aku gitu ya. Jadi di saat kita punya harapan terbesar di hidup aku, kita akan berjuang total gitu. Tetapi bukan berarti nggak ada rintangan. Rintangannya pasti luar biasa banyak. Selain dari diri kita sendiri, biasanya kalau perempuan itu, apalagi yang sudah berumah tangga ataupun punya anak, itu biasa kita jadi nggak bisa ngebagi waktu sama anak. Nah, di saat itu kita pasti kan bergejolak di saat bisnis kita lagi running, anak kita juga bertumbuh gitu. Bagaimana cara kita membagi bisnis, membagi waktu menjalankan bisnis. Nah, di awal itu aku jujur ya, aku cerita di sini, aku tuh benar-benar fight banget ya. Waktu itu masih di rumah kitchennya. Itu aku kerja dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam di 2 tahun pertama. Itu benar-benar kayak luar biasa challenging banget buat aku, tapi aku yakin di sini ada peluang seperti tadi aku bilang, tapi aku juga harus terus memaintain keluargaku. Nah, dari situ aku bilang sama suamiku, aku minta ridhonya dia, dan dia meridhoi, dan akhirnya dia membantu aku untuk bisnis ini dan kita menjalankannya bersama-sama. Pada awalnya memang belum melihat, suamiku belum melihat peluang di sini, jadi agak menyepelekan kayak udahlah kamu jadi ibu rumah tangga aja dan gini. Nah dari situ aku bilang kayaknya ini ada peluang deh di sini, kamu mau nggak bantu aku begini. Akhirnya dia memutuskan untuk membantu aku dan kita berjuang bersama di sini gitu. Nah, boleh nggak sih Kak ceritain atau kasih saran nih ke kita ini, gimana sih memulai dulu tuh gimana gitu? Untuk memulainya dulu tuh kayak gimana sih pertama-tamanya gitu loh? Oke, memulai bisnis emang jujur bisnis itu kan gambling sebetulnya ya. Tapi kalau kita tidak memulai, kapan kita memulai?
nggak semua bisnis berjalan mulus. Seperti aku pun, mungkin ini bisnis keberapa aku gitu loh, yang sustain dan berkembang seperti ini gitu. Jadi kita harus menemukan dulu di mana kita tempat kita memulai bisnis, kayak misalnya ibu-ibu atau perempuan gitu, kita memulai bisnis, kita harus mengutamakan unique selling dari produk yang kita jual. Kita harus yakin dulu sama produknya. Di saat kita yakin sama produknya, kita akan percaya diri untuk mempromosikan produk tersebut. Nah, setelah itu baru mulai promosi-promosi dari circle paling kecil aja dulu. Kalau misalnya kita belum punya budget marketing, dari circle paling kecil, misalnya kita kirim ke teman, atau kita kasih tahu saudara, atau kita kasih tahu, pokoknya circle terkecil dulu aja. Bikin customer kalian puas, bikin customer kalian nyaman. Di saat customer kalian puas dan nyaman, mereka akan mau dan dengan senang hati memberikan info kepada teman-teman selanjutnya gitu. Dan di saat menerima masukan, kita harus benar-benar open minded, kita terima semua masukan. Di saat kita memang memiliki kekurangan, kita harus revisi, kita harus perbaiki. Maksudnya jangan baper, pebisnis itu nggak boleh baper gitu loh. Aku pun di saat menerima masukan dari awal, bahkan misalnya aku kan lebih risky lagi ya, lebih riskan lagi ya. Aku kan kue dengan dairy product gitu. Di saat pengiriman aja tuh ada yang asem, ada yang bau, ada yang kuenya apa-apa, itu kita ganti baru gitu loh. Kayak yang penting apa? Kepuasan konsumen tuh penting banget buat kita, karena di saat konsumen puas, itu biasanya adalah kunci bisnis kita berkembang. Terus aku kan juga lihat nih Kak, Bittersweet itu kan kayak pasti selalu ada perkembangannya gitu. Maksudnya adalah produknya tuh selalu develop gitu. Yang awalnya aku tuh kebetulan aku juga memang pencinta dessert Kak gitu. Jadi aku dari awal nih dari yang menunya cuma sedikit gitu kan, sampai sekarang udah ada toko di mana-mana. Terus udah ada menu yang main course-nya juga, udah ada minumannya juga, sampai ke kue gitu kan. Cake decoration tuh udah ada juga sekarang. Itu tuh kakak apa ya, kayak mungkin kayak turning point-nya sampai bisa jadi seluas ini tuh gimana sih Kak, pertimbangannya itu apa sih gitu. Mungkin kakak patung buka outlet di sini, buka outlet itu kan banyak pertimbangannya, kayak itu kan suatu langkah yang besar gitu kan. Apa sih yang membuat kakak tuh yakin kalau untuk bisa untuk meluaskan sayap selebar itu gitu loh Kak? Oke. Kalau aku bisnis aku Bittersweet by Najla itu kekuatan nomor satunya adalah memang inovasi gitu ya. Karena kita kan pelopor dessert box nomor 1 di Indonesia. Jadi inovasi kita ini benar-benar ditunggu oleh si Bittersweet lovers gitu loh. Jadi di saat pasar itu kan ada titik jenuh ya. Kalau kita dengan produk yang sama terus pasar itu jenuh. Nah, kita menyuguhkan setiap bulannya sesuatu yang baru. Itu memang sudah komitmen dan memang goals kita. Kita udah taruh di goals tahunan kita. Nah, di saat itu jadi Bittersweet itu ditunggu gitu loh. Jadikan bisnis kalian adalah produk yang ditunggu. Kayak misalnya kita juga nggak stuck di satu tempat, misalnya kita kolaborasi sama brand-brand coklat secara officially, alhamdulillah mereka sudah mulai menengok dan udah mulai percaya sama kita. Itu karena apa? Bukan karena aku punya orang dalam, bukan karena aku punya channel, bukan karena aku apa, tapi karena memang mereka percaya akan kerja keras kita gitu. Mereka melihat gitu loh. Dan Bittersweet by Najla kekuatannya adalah sosial media. Jadi kita lihat gitu loh. Di sosial media kita harus benar-benar memaksimalkan potensi yang ada di sosial media kita. Karena sekarang go digital semua. Kita nggak bisa pungkiri gitu loh. Nah, kita memang aku mengalokasikan tim yang memang proper untuk sosial media kita gitu. Gitu sih. Satu lagi deh sebelum kita masuk ke Q&A dari partisipan ya. Ada nggak sih Kak strategi tertentu nih, ngomongin strategi di sosial media gitu kan, since Bittersweet itu di sosial media, wah parah deh pokoknya gitu. Ada nggak sih Kak strategi tertentu gitu untuk apa ya, menghadapi atau menaklukkan si sosial media ini gitu Kak? Oke. Kalau bicara masalah sosial media, kita harus tahu dulu bisnis kita ini nge-reach di pasar yang mana gitu. Bittersweet itu nge-reach di pasar milenial. Umur 14 sampai 30 sampai 35 tahun gitu. Jadi kita menyuguhkan sosial media, konten-konten, cerita-cerita yang relate sama kehidupan si pasar kita tersebut.
makanya Bittersweet diterima itu karena Bittersweet itu pas gitu target marketnya gitu. Jadi kita dan tim menyediakan, kebetulan sosial media leadernya aku ya, leadernya masih aku sendiri dengan tim gitu. Nah itu benar-benar aku dan tim tuh brainstorming gitu setiap minggu, kayak apa yang lagi hype, apa yang lagi bisa di tapping, apa yang lagi bisa dibuat, itu benar-benar kita relatein dengan kehidupan yang ada di sosial media sekarang. Oke deh, kalau gitu langsung aja ke Anissa. Thank you. Aku izin share screen ya. Silahkan. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Senang banget ya tadi kita ngobrol-ngobrol dengerin penjelasannya Kak Ala. Sebuah contoh bahwa perempuan itu pasti bisa kalau memang niat dan melakukan sesuatu yang memang kita suka. Jadi memang harus diawali dulu dari apa yang kita suka. Nah, kali ini aku bakalan ngomongin tentang finansial, khususnya perempuan mandiri finansial, karena aku sendiri sebenarnya jurnalis, jadi aku 10 tahun jadi jurnalis, tapi aku ke-trigger karena banyak banget akun-akun financial planning di Instagram yang kalau membahas financial planning itu seolah-olah hanya untuk orang yang uangnya banyak banget, yang hutangnya miliaran ya kan, yang rumahnya udah banyak banget, properti di mana-mana gitu. Jadi aku tertarik karena, harusnya nih ya menurutku justru kelas menengah seperti kita yang uangnya mungkin ada, tapi nggak tahu gimana kelolanya, penting banget tahu financial planning, biar uang yang ada tuh bisa dikelola dengan lebih baik. Aku bikin kelas-kelas terutama untuk ibu-ibu kelas menengah lewat WhatsApp dan lewat Zoom juga, infonya bisa dilihat di Instagram bio aku @anissa.st. Oke, karena waktunya terbatas aku akan langsung aja masuk ke penjelasannya. Jadi ini aku punya siklus hidup dan keuangan manusia. Jadi kalau sekarang kita mungkin ada di usia produktif ya, sebenarnya dari usia anak-anak sampai masa pensiun nanti, kita tuh perlu uang dan perlu mengelola keuangan. Jadi kalau di usia anak-anak, kalau kita lihat anak-anak kita sekarang mungkin mereka hidupnya ya chill aja gitu ya, santai aja yang penting sekolah dibayarin orang tuanya, kalau sakit dibayarin orang tuanya, jadi kita yang melindungi anak kita gitu. Nah yang bayarin siapa? Tentu orang tuanya yang sedang ada di usia produktif. Jadi di usia produktif ini seperti kita sekarang banyak kebutuhan-kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi sehingga nanti jelang pensiun nih di kolom ketiga, kita sudah siap bahwa kita tidak akan merepotkan anak kita. Kita tidak perlu, hidup dari anak kita gitu ya. Gimana ceritanya kalau kita di usia produktif tidak menyiapkan keuangan dengan baik, nanti di masa pensiun siapa yang akan membiayai kita? Sementara kebutuhan di masa pensiun itu bisa banyak sekali ya. Bayangin sekarang misalnya kita umur, 25 misalnya. Kerja sampai umur 55, berarti kamu punya 30 tahun untuk bekerja, sementara pensiun itu dari umur 55 ke umur 85. Kamu punya 30 tahun juga masa pensiun. Bayangkan gimana ceritanya 30 tahun bekerja harus bisa juga menghidupi 30 tahun masa pensiun, kalau di usia produktif kita nggak kelola keuangan dengan baik. Nah, ini aku punya contoh-contoh bad habit, aku nggak bilang ini hanya perempuan, karena laki-laki juga bisa sebetulnya ya. Jadi, kebiasaan buruk dalam keuangan ini biasanya tidak punya self control yang baik. Jadi, menjadikan belanja itu sebagai pelarian kamu. Jadi sebenarnya yang jadi masalah tuh bukan uangnya. Kamu tidak punya masalah keuangan, tapi kamu punya masalah self control. Kamu nggak bisa menahan diri. Lihat orang beli sesuatu langsung pengen juga. Lihat orang lagi heboh apa langsung pengen juga. Nggak bercermin sama kondisi keuangan sendiri. Yang kedua ada kartu kredit untuk dana darurat. Jadi orang-orang yang tidak takut berutang ya, apalagi zaman sekarang ngutang tuh gampang banget. Mau delivery makanan aja bisa ngutang, buka e-commerce bisa ngutang, segala macam bisa diutangin. Jadi itu salah satu tanda kamu hidup tidak sesuai penghasilan dan kebiasaan buruk yang harus banget diubah kalau mau kelola keuangan lebih baik lagi. Yang ketiga tidak punya catatan keuangan, kamu nggak tahu persis penghasilan kamu tuh cukup nggak sih buat pengeluaran kamu. Setelah itu kamu nggak punya habit nabung, jadi tidak terbiasa menabung, lalu cepat menyerah. Jadi gini modelnya, baru ikut webinar kayak gini semangat nih nabung ya kan, "Oh iya aku akan menabung pokoknya demi masa depan," gitu. Tapi baru 1, 2 kali nabung lalu kamu nyerah, "Kayaknya berat banget ya, kayaknya aku nggak bisa deh," gitu. Habis itu udah nggak coba lagi. Nah, yang namanya menabung seperti juga melakukan hal-hal lain dalam hidup yang seperti juga aku yakin Kak Ala juga pasti melakukannya berkali-kali gitu ya. Yang namanya sesuatu tuh biar bisa lancar harus banget dilakukan berkali-kali, harus banget dicoba lagi, belajar terus-menerus sampai jadi habit yang baru.
Dan yang terakhir, ini biasanya terjadi pada perempuan, terutama kalau jadi ibu, kita tuh membatasi hal baru. Jadi, aku mah udah ibu-ibu apa atuh, kita mah emak-emak bisa apa atuh. Sering banget ya denger kayak gitu. Padahal menurut aku memang kenapa kalau kamu sudah ibu-ibu? Memang kenapa kalau kamu perempuan? Kamu juga bisa terus belajar hal baru, bisa belajar berinvestasi, bisa belajar kelola keuangan, dan pada akhirnya kamu juga bisa membuka komunikasi dengan suami yang mungkin belum terlalu melek dengan keuangan, sehingga bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan keluarga. Nah, ini ada financial journey, kalau kalian follow financial planner di Instagram, itu biasanya pada fokus di nomor 4. Kalau kita sudah investasi, tandanya kita sudah financial planning. Kalau udah punya saham, tandanya sudah financial planning, ya kan. Kalau sudah punya produk investasi A, berarti aku udah keren banget nih financial journey-ku. Tapi enggak, karena yang namanya financial journey ini ada 5 step-nya. Yang pertama itu adalah kamu harus yakin dulu kamu bisa memenuhi kebutuhan rutin kamu. Kebutuhan rutin ini apa aja sih? Kebutuhan rutin ini adalah makan, bayar listrik, bayar sekolah anak, bayar apa lagi? Hal-hal yang memang harus kamu keluarkan setiap bulan termasuk cicilan dan tagihan-tagihan. Kamu harus make sure dulu penghasilan kamu tuh cukup untuk ini, di nomor satu dulu. Kalau ternyata nggak cukup, kamu harus cari solusi dulu nih, oh ternyata gaji suamiku nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan rutin. Ternyata selama ini aku bukan boros, tapi kayak gajinya nggak cukup karena misalnya suami juga masih menghidupi orang tuanya atau membayari adiknya sekolah gitu ya. Jadi memang ada orang-orang yang penghasilannya tidak cukup sehingga harus menambah penghasilan baru. Nah, ini bisa dicoba juga untuk berdagang, berjualan, jadi reseller. Apapun bisa asal si penghasilannya bertambah. Yang kedua, belum ke investasi nih, yang kedua kita harus punya dana darurat. Jadi dana darurat ini adalah untuk kondisi-kondisi darurat ya, perkara rumah kebanjiran, dapur mau roboh misalnya, atau sesederhana, kalau ibu-ibu apa ya, magicom di rumah rusak, nggak bisa masak nasi Bunda ya kan. Jadi harus banget punya dana darurat untuk bisa menutupi kondisi-kondisi darurat, sehingga kalau ada kondisi darurat kita nggak jadi ngutang, kita nggak jadi bingung nih mau pakai apa. Karena kalau kamu investasi duluan, kamu udah punya nih dana pendidikan anak. Terus ketemu kondisi darurat, mobilnya harus masuk bengkel dan turun mesin. Masa iya uang dana pendidikan anakmu dipakai dulu buat ke bengkel? Misalnya kan enggak ya. Jadi harus simpan dulu dana darurat sehingga kita siap, akan ketemu kondisi darurat. Yang nomor 3 adalah proteksi. Jadi proteksi ini bisa dalam bentuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Yang penting ketika kamu sakit kamu tahu nih harus bayar pakai apa. Karena banyak banget cerita orang yang orang tuanya sakit lalu keluarganya bangkrut. Banyak cerita orang-orang yang, keuangannya berantakan karena mereka sakit. Dan proteksi ini kalau sama ibu-ibu, terutama ibu rumah tangga yang, hanya bergantung pada penghasilan suami, aku selalu mengingatkan untuk diusahakan beli asuransi jiwa untuk suaminya, karena kita nggak tahu ya yang namanya umur, besok suami kita meninggal dunia, kita, gimana nih menghidupi anak, bagaimana nih kita melanjutkan hidup kalau tidak punya pegangan seperti asuransi jiwa. Kecuali memang teman-teman di sini semua punya penghasilan, yakin kalaupun suami meninggal besok, aku bisa nih menghidupi anakku gitu. Karena yang aku selalu tekankan adalah perempuan itu meskipun sudah menikah, betul kita ada suami ya yang bisa jadi support system utama segala macam, tapi tetap aja nih kita nggak tahu yang namanya umur. Bukannya nakut-nakutin, tapi ya balik lagi memang, sebaiknya dipersiapkan biar kita nggak kaget-kaget banget nih, gimana kalau misalnya besok suami kita meninggal. Nomor 4 barulah investasi sesuai tujuan. Investasi ini bisa berupa ngumpulin dana pendidikan anak, bisa ngumpulin dana pensiun, meskipun pensiunnya masih jauh banget, Kak. Kayaknya nggak kebayang deh aku ngumpulin dana pensiun. Nggak apa-apa, yang penting dimulai dulu, punya habitnya dulu. Jadi punya habit menabung dari dana pensiunnya dulu, bisa mulai misalnya gini, aku 100.000 deh mau mulai buka dana pensiun di bank. Jadi di bank itu ada yang namanya dana pensiun lembaga keuangan, kalau ada yang belum pernah dengar. Jadi kalian bisa datang ke bank besar manapun bilang mau bikin dana pensiun lembaga keuangan. Itu bisa dari 100.000 dan konsepnya adalah kamu nabung nggak bisa diambil sama sekali sampai usia kamu pensiun. Misalnya kamu nabung dari umur 30 ya sampai 60. Di 60 uangnya tidak diambil sekaligus, tapi uangnya diberikan pada kamu bertahap setiap bulan. Jadi kamu berasa gajian ya seperti PNS-PNS meskipun kamu misalnya bekerja swasta atau berbisnis. Jadi namanya DPLK, boleh dicatat, dana pensiun lembaga keuangan, dan itu tersedia di bank-bank besar seluruh Indonesia, diatur undang-undang sehingga sudah pasti aman.
Yang nomor 5 barulah pengembangan aset, baru kita mikir, "Oh kayaknya nanti pensiun pengen punya ini deh, kontrakan sekian pintu," gitu ya. Atau nanti pensiun aku mau bikin bisnis buat, dana pensiunku nanti. Jadi nanti bisnisnya sudah berjalan, aku hidup dari si bisnis tersebut. Jadi ini financial journey-nya dan aku harap kalian bisa paham dulu, jangan langsung mulai investasi dulu apalagi cuma karena ikut-ikutan orang lain, tapi dihitung dulu dari bawah, kebutuhan rutinnya sudah adakah, dana daruratnya sudah adakah, proteksinya sudah adakah, lalu investasi sesuai tujuan. Nah ini step by step-nya ya, yang rutin itu pastikan punya penghasilan, lalu isi, tulis penghasilan kita berapa, pengeluaran kita berapa, dan pastikan penghasilannya cukup. Yang kedua juga harus banget punya dana darurat, minimal banget kita bisa menutupi pengeluaran keluarga kita tuh 1 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau kita kehilangan penghasilan bulan ini, misalnya tiba-tiba suaminya di-PHK gitu ya, atau enggak gajinya ditunda. Nah kita masih bisa hidup 1 bulan. Idealnya sih, ada angka idealnya tentu kalau masih single itu dana daruratnya 3 kali pengeluaran bulanan, kalau menikah itu 6 kali pengeluaran bulanan, kalau menikah anak 1 itu 9 kali, dan menikah anak 2 itu 12 kali. Tapi again itu angka yang sangat besar dan biasanya kita stres duluan, kenapa sih harus gede banget gitu ya. Jadi at least kamu punya 1 kali, kalau punya 3 kali pengeluaran bulanan itu boleh, ngitungnya dari pengeluaran ya. Jadi misalnya gajinya 10 juta, pengeluarannya hanya 5 juta, at least kita punya 5 juta, dengan harapan kalaupun bulan ini kehilangan pekerjaan atau bangkrut, bulan depan kita masih bisa makan, masih bisa bayar listrik, masih bisa bayar sekolah gitu. Yang ketiga adalah proteksi yang aku jelasin tadi, karena risiko hidup sebagai manusia itu sakit dan meninggal dunia. Jadi, siapa pasti pernah sakit dan siapapun suatu hari akan meninggal dunia, sehingga sebisa mungkin kita memproteksi hidup kita sendiri supaya orang-orang yang kita tinggalkan tuh hidupnya nggak jadi berantakan hanya karena kita atau pencari nafkah utama meninggal dunia. Nah, ini ada investasi sesuai tujuan dan profil risiko, buat teman-teman yang masih bingung, tenang aja nanti ini slide-nya akan dibagikan, jadi bisa dibaca ulang. Jadi, kalau kita sekarang dengar orang-orang pada investasi di saham, tapi kayaknya nggak cocok ya sama aku gitu. Itu mungkin karena kalian, di konservatif bukan di agresif. Jadi mau investasi itu juga harus sesuai dengan profil risiko masing-masing, seberapa jauh kalian bisa menerima risiko, apakah kalian, nggak masalah kalau misalnya sekarang uangnya hilang nih 30% gitu ya, tapi nanti ada potensi dapat 50%, bersediakah mengambil risiko kayak gitu kan. Kalau nggak bersedia tandanya kamu di konservatif atau di moderat. Beda, dengan yang agresif yang berani banget nih, "Oke kita, mau investasi di produk-produk yang risikonya tinggi." Nah, apa aja sih produk-produknya itu? Kalau kamu konservatif, kamu bisa menabung biasa, kamu bisa, masukin di reksadana pasar uang. Kalau moderat, kamu bisa masukin ke reksadana pendapatan tetap atau P2P lending. Kalau agresif, kamu bisa masukin ke reksadana saham atau ETF, P2P lending, saham atau malah bisnis. Nah, itu juga bergantung sama, jangka waktu tujuannya. Jadi mau beli apa? Oh, aku mau beli handphone baru. Handphone baru itu jangka pendek, maka, nabung aja atau taruh di reksadana pasar uang. Atau keinginanku jangka menengah, pengen umroh Kak aku. Nah, kalau ini karena misalnya mau 5 tahun lagi gitu ya, boleh ditaruh di reksadana pendapatan tetap atau P2P lending. Atau jangka panjang, aku mau beli rumah kedua Kak 15 tahun lagi karena sekarang, rumah yang ini masih KPR misalnya. Atau aku mau, financial freedom, jadi aku mau punya 5 miliar buat pensiun, jadi nanti aku akan hidup dari bunga deposito, itu jangka panjang. Harus terkumpul dalam 30 tahun misalnya. Boleh banget ditaruh di reksadana saham atau ETF, taruh di P2P lending seperti asetku ini, atau taruh di saham atau malah bikin bisnis. Jadi jangan karena ikut-ikutan orang lain beli saham aku juga mau ikut-ikutan gitu, katanya cuannya gede. Jangan kayak gitu, investasi itu harus sesuai tujuan, harus sesuai profil risiko dan jangan demi cuan doang. Nah, ini ada quote terakhir, ini selalu aku tekankan sama teman-teman semua yang baru mau belajar keuangan bahwa kita tuh harus bisa mengontrol emosi kita dulu, baru bisa mengontrol uang kita dulu. Karena banyak banget ya kejadian kita tuh impulsif belanja hanya karena kita nggak bisa kontrol emosi. Lagi berantem sama suaminya, kesel banget pokoknya aku mau belanja gitu ya. Atau enggak lagi seneng banget karena achieve sesuatu, aku seneng banget, aku mau self reward. Kamu nggak bisa mengontrol emosi kamu, jadi kamu nggak bisa ngontrol, keuangan kamu. Begitupun dengan kondisi fisik ya. Jadi, lagi lapar jadinya jajan.
lagi ngantuk malam-malam sebelum tidur malah scroll e-commerce, pagi-pagi baru sadar, kok check out barang-barang yang kayaknya tuh nggak perlu-perlu banget gitu ya. Jadi harus perhatikan dulu kondisi fisik dan mental sebelum kita memutuskan untuk berbelanja, karena emosi kamu, kondisi fisik kamu itu berpengaruh banget, dengan gimana kamu mengontrol keuangan kamu. Segitu aja dari aku, semoga bisa mencerahkan sedikit ya tentang keuangan ini. Kalau kalian masih ada yang mau ditanya, boleh banget tanya lewat DM aku di Instagram atau mungkin baca-baca feed Instagram aku juga, aku cukup banyak, bahas tentang pengelolaan keuangan, tentang parenting, dan juga tentang, woman empowerment. Thank you, aku kembalikan ya pada Terima kasih Belina. Kak Anissa. Aduh, aku suka banget tadi kata-kata Kak Anissa yang bilang kalau sebenarnya masalah finansial itu nggak ada. Yang ada itu cuman masalah self control. Iya, betul. Masuk ke dalam hatiku, Kak. Oh, jangan-jangan selama ini aku belum punya barang-barang seperti ini karena aku tidak punya self control ya. Iya, betul. Oke, Kak. Nah, sebelum kita masuk ke Q&A dari para partisipan, aku duluan boleh ya Kak yang nanya? Boleh dong. Nah, tadi kan memang kita ada yang namanya skala prioritas ya Kak ya. Jadi dari kita penghasilan kita dulu itu tuh apa dulu sih yang harus kita keluarkan, apa dulu yang menjadi prioritas kita. Jangan kita makan tuh masih mikir mau makan apa tapi udah berinvestasi gitu kan. Aku tuh boleh nanya nggak sih Kak, idealnya nih atau mungkin saran lah dari Kak Anissa atau idealnya penghasilan kita tuh berapa persen sih untuk keperluan pribadi atau berapa persen untuk yang dana darurat, berapa persen untuk yang proteksi gitu. Boleh nggak sih Kak minta saran Iya. atau Jadi aku tuh nggak pernah kasih persentase sama sekali ya, karena ideal itu buat setiap keluarga akan beda-beda. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang gajinya udah merasa gede banget, tapi kok habis terus, oh mungkin kamu membiayai keluarga, kamu membiayai adik, kamu membiayai kakak ipar misalnya dan keluarganya gitu kan banyak banget ya orang-orang yang sebetulnya penghasilannya besar tapi juga tanggungannya banyak. Atau ada juga nih kamu yang gajinya UMR tapi kamu nggak membiayai siapa-siapa, jadi kamu bisa nabung banyak gitu. Hal-hal kayak gitu tuh beda-beda untuk setiap orang, jadi aku nggak mau bikin stres dengan bilang, "Pokoknya 10% harus bisa ini ya, 20% harus bisa jadi A ya," gitu. Aku nggak mau bikin kalian stres kayak gitu. Yang jelas ditulis dulu aja, kalian harus punya catatan, penghasilan kita tuh berapa dan pengeluaran kita apa aja. Bisa jadi kaget loh kayak, kamu udah tulis semuanya nih, makan berapa, tapi kok uangnya tetap hilang ya gitu, kok nggak ada yang tertabung ya, itu tuh sering terjadi banget. Atau bisa juga ternyata pas ditulis, wah ternyata pengeluaranku sangat-sangat banyak, karena tanggunganku banyak sehingga penghasilanku tuh nggak nutup sebenarnya. Kalau udah kayak gitu, seperti yang aku bilang tadi, nggak ada cara lain ya kalau uang kurang selain untuk tambah penghasilannya, dan itu bisa dari manapun ya, bisa jadi freelancer, misalnya kamu udah kerja tapi weekend aku kerja lagi deh yang lain gitu, atau enggak malam aku kerja lagi yang lain, atau berjualan dan jualan ini tuh enggak melulu harus perlu modal ya, apalagi kalau jadi reseller, jadi dropshipper itu bisa banget menambah penghasilan tanpa modal. Jadi harus realistis dulu nih sebenarnya penghasilannya cukup apa enggak gitu, jangan cuma bilang, "Iya, uangku pas-pasan," tapi nggak tertulis bahwa memang benar cukup apa enggak. Ketika udah ketahuan, "Oh iya nggak cukup," gitu. Barulah kita harus cari solusinya gimana nih, oke kita kerja, oke kita ngapain gitu. Oke, jadi sebenarnya itu tuh tidak bisa dipukul rata gitu ya Kak ya, itu tergantung kepada individu masing-masing gitu kan. Kita yang tahu sendiri ini seperti apa sih sebenarnya ruwetnya finansial kita tuh seperti apa kita sendiri yang tahu. Jadi memang kita sendiri juga nih yang bisa memproyeksikan kira-kira berapa untuk ini, berapa untuk itu gitu ya Kak ya. Dan juga memang kita harus rajin yang namanya mencatat ya Kak ya, kalau yang aku dengar dari Kakak dari tadi sharing-sharing memang kita sebenarnya harus rajin menganalisa sendiri dan mencatat sendiri gitu kan ya Kak ya. Karena kadang-kadang suka nggak berasa ya, Benar, kadang-kadang tuh kayak jajan sedikit, atau enggak perkara gini nih kalau ibu-ibu ya kan, mau beli galon, bawa uang 100.000, galonnya 25.000, 75.000-nya entah kemana dan itu tuh terjadi setiap minggu, kan nggak heran kalau kamu bingung uangmu kemana gitu, karena betul kebutuhan betul yang betul betul. pentingnya justru jadi lebih kecil dibandingkan yang bocornya. Benar banget Kak, aku setuju 100%. Nah, gini deh, aku mau nanya lagi Kak. Ini kan memang pencatatan keuangan itu memang penting gitu ya Kak ya. Tapi ini kita yang namanya apalagi moms gitu ya, ibu-ibu atau bahkan mungkin yang belum ibu-ibu pun akan kayak, aduh males banget nih kemana-mana masa Bener. nyatet, dikit-dikit nyatet itu pasti udah males dan kalau udah malam, tadi gue beli apa aja ya lupa kan gitu, tadi ngeluarin buat apa aja tuh lupa kan gitu. Nah ada saran nggak sih Kak atau apa ya namanya tips gitu gimana sih nih biar bisa kita tuh nggak mager gitu nggak lupa untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran ini gitu.
Kadang-kadang denger catat tuh kayak, apa gue harus selamanya nyatet ya gitu? Apa Mhm. harus semua-muanya dicatat ya? Parkir 2.000 dicatat nggak sih? Gitu kan. Mhm. Sebenarnya nggak perlu loh, nggak perlu terus-terusan dicatat, apalagi kalau pada nanya ya, "Pakai aplikasi apa nyatetnya?" Nggak perlu aplikasi, kamu tuh hanya butuh bolpen dan kertas, lalu kamu memperhitungkan sebenarnya kamu, butuh berapa setiap minggu. Kalau memang kamu lebih sulit ya kan kalau self control sebulan sulit tuh ya, kayak gajian sekarang, dapat uang sekarang, heng seminggu bersenang-senang, habis itu 3 minggu bengong ya kan. Makan mie instan, sering terjadi ya kan. Nah, jadi supaya kalian enggak seperti itu, dibaginya per minggu aja. Oke, gaji kamu sekian, aku akan menyisihkan deh sekian untuk nabung. Habis itu bagi 4 tuh langsung. Bagi 4, setiap minggu kamu hanya boleh menghabiskan segini. Itu bisa loh nggak dicatat. Tapi kamu akan, setiap mingguan. Jadi kamu hanya akan bisa bersenang-senang mungkin di hari Senin ya, Sabtu Minggu kayak mulai bengong nih, gue nggak bisa jajan nih. Tapi hari Senin ya, kamu mulai ada uangnya lagi karena kamu ngepostinnya setiap minggu. Itu buat aku kalau pemula, itu lebih gampang ngaturnya kalau mingguan. Jadi kamu ya tapi tetap aja ya balik lagi ke self control. Kalau memang self control kamu kurang baik, uang minggu depan kamu jajanin minggu ini juga kan tetap bisa-bisa aja. Nah, Jadi memang harus dibagi-bagi dan kalau buat perempuan terutama ibu-ibu di rumah aku selalu, bilang gini, apapun yang cash dibuat cash aja. Jangan mendadak ATM gitu loh. Jadi misalnya kalau aku nih di rumah yang cash itu biasanya tuh beli galon karena diantar, galonnya aku nggak jalan sendiri. Terus, ngasih-ngasih ke orang yang misalnya ada kawinan gitu, ini pandemi jarang kawinan sih. Tapi kalau dulu tuh aku selalu bikin kayak pos-pos sendiri, ini adalah pos buat amplop orang kawinan, ini pos buat galon, ini pos buat apa. Hal-hal yang memang cash, itu dibikin cash aja duluan. Jadi kita nggak bakal ke ATM, udah gitu yang dikasihin yang seperlunya 100.000 tapi ambilnya 300.000, 200.000-nya nggak tahu kemana. Hal-hal kayak gitu yang harus dihindari sih. Plus pisahkan rekening tabungan sama rekening sehari-hari. Dan si rekening tabungan, balik lagi kalau self control kamu kurang baik, nggak usah ada internet bankingnya ya. Jadi biar berusaha lebih ke ATM, berusaha lebih ke, eee, untuk ngambilnya gitu, harus ada effort lebih. Karena ya kalau kalau ada internet bankingnya, kamu tergoda sedikit beli sesuatu, jadinya habis-habis lagi uangnya, ya kan? Itu sih, tips dari aku. Jadi nggak perlu catat selamanya, nggak perlu catat berbulan-bulan, dicatat sekali aja untuk memperkirakan sebenarnya makan berapa, bayar listrik tuh berapa sih, beli-beli yang perintilan yang lain tuh berapa sih, kayak gitu. oke. Jadi instead of kita nyatet terus nih, mendingan kita budgeting aja gitu ya. Betul. Jadi kayak jadi kayak balik lagi ke zaman kita masih dikasih uang ya Kak ya. Jadi kayak, oke minggu ini jatahnya segini, habisin yang itu. Jangan Sekarang juga ngambil. kan dikasih uang sama kantornya. Jadi dulu sama orang tua, sekarang sama kantor gitu ya. Ya sama aja kan? Benar. Mhm. Nah mungkin kalau yang punya usaha sendiri juga mungkin bisa budgeting gitu ya dari income-nya sendiri gitu ya Kak. Nah, ini bener nih kalau yang, usaha nih seru banget topiknya karena mungkin setiap bulan penghasilannya beda-beda. Harus punya target, tadi Kak Ale juga sempat mention ya, kita harus punya target, harus punya rencana gitu ya. Jadi kamu harus tahu dulu nih, pengeluaran bulanan kamu rutin berapa. Mau nggak mau usaha kamu tuh harus bisa nutup. Ya kan, kalau ternyata lagi gede, jangan dulu dipakai untuk jajan, "Oh gila ada bulan ini dapetnya 2 kali lipat nih dari bulan lalu," lalu dipakai jajan. Jangan dulu, tapi dimasukkan dulu ke pos bulan depan, siapa tahu bulan depan kamu dapetnya nggak segede bulan sebelumnya. Jadi aku tuh punya Excel ya, punya Excel sheet karena aku juga sekarang freelance, aku udah nggak kerja lagi per Februari kemarin aku resign. Jadi aku punya, kayak kolom-kolom yang harus aku penuhi. Jadi misalnya nih contoh bayar asuransi jiwa, aku udah, isi blok sampai 6 bulan ke depan tuh sudah terpenuhi misalnya. Karena lagi gede nih penghasilan bulan ini gitu, siapa tahu bulan depan aku nggak bisa bayar. Jadi diisi duluan, dibayar duluan tuh nggak masalah, cicilan-cicilan kayak misalnya punya cicilan rumah, "Aduh bulan ini lagi gede banget nih dapatnya." Jangan cuman bayar 1 kali, kan tinggal transfer bank doang ya. Transferlah misalnya 3 kali langsung 3 bulan, jadi bulan-bulan depannya kamu udah nggak mikirin lagi. Itu sih kalau yang penghasilannya tidak tetap, harus lebih kuat lagi self control-nya karena kalau enggak berantakan nanti keuangannya. Anissa, kayaknya abis ini Iya. aku bakal ini deh, bakal konsultasi di Chat aja Kak, boleh chat aku ya. siap. Kalau kayak aku mau nanya boleh nggak? Boleh Boleh dong. boleh dong. Kayak misalnya nih, aku kan punya bisnis sendiri nih. Mhm, Nah, aku kan memisahkan antara tabungan pribadi aku sama tabungan perusahaan. mhm, Tapi kadang-kadang ada kebutuhan-kebutuhan yang emang kebutuhan-kebutuhan kayak misalnya aku mau buka outlet lagi itu kan aku punya kebutuhan besar gitu. Nah, mhm. aku mengganggu si tabungan si perusahaan itu.
Menurut kamu tuh gimana tuh kadang pusing juga sih ngurusinnya gitu, kayak gitu Iya. kayak gitu. Tapi kan, yang dipakai tabungan perusahaan untuk mengembangkan perusahaan kan, sebenarnya sih nggak masalah. Nggak Heeh. masalah ya begitu ya? Iya, sebenarnya kalau kayak Kak Ala gini sih, bikin tujuan-tujuan kalau aku sih senang banget ngobrol sama suami ngomongin mimpi. Jadi kayak mimpi keluarga kita ya Kak Ala, bukan mimpi bittersweet ya, dibedakan karena kan jadi mimpi keluarga kita apa nih, oh kita pengen, beli rumah gitu, oh kita pengen anak kita sekolah di mana. Nah mimpi-mimpi itu ditulis, lalu, diperkirakan butuh uangnya berapa. Habis itu tabungan keluarga dicukupkan untuk itu aja, sisanya bisa untuk ngembangin bisnisnya gitu. Karena aku tuh ditransfer gitu loh sama Bittersweet tuh aku ditransfer cuma kecukupan kebutuhan aku 1 bulan gitu Iya doang. iya iya iya, gitu kan nggak apa-apa kan itu menggaji diri sendiri. Jadi dari si, gaji itulah yang bisa dicukupkan untuk si kebutuhan keluarga. Kalau misalnya dari suami udah cukup ya tandanya nggak usahlah aku misalnya mau buat bisnis semua aja itu juga nggak masalah sih. Yang penting si tujuan bisnis tercapai, tujuan keuangan keluarga juga tercapai. Oke, sip. Thank you Anissa. Ya. Wah, senang banget nih kalau misalnya dari acara webinar ini bisa terjalin networking yang baru gitu kan. Oke deh kalau gitu, tadi pertanyaan dari aku juga sudah dijawab, pertanyaan dari Kak Ala juga udah dijawab, sekarang pertanyaan dari partisipan-partisipan nih Kak. Jadi tadi udah banyak pertanyaan yang masuk dan pertanyaannya itu tergolong berat-berat nih Kak. Jadi banyak banget nih aku lihat. ya, dan aku dan tim internal udah kita sortir dan ada 2 pertanyaan ya Kak yang akan aku bacakan gitu. Yang pertama itu ada dari Kak Ratri Nugraheni gitu. Pertanyaannya adalah kayak gini Kak. Apa sejak kecil financial planner ini sudah dibutuhkan Kak? Oh, terus harus mulai dari mana mengajarinya? Nah, kalau nggak merepotkan, minta contohnya ya Kak, terima kasih gitu katanya Kak Ratri. Nggak merepotkan sih, tapi financial planning for kids ini tuh aku ada satu kelasnya sendiri dan aku mengajak psikolog anak juga untuk kelas financial planning for kids ini, karena kalau kita diajarin financial planning sama orang tua kita dulu apa sih? Menabung ya kan? Orang tua kita ngajarin nabung seolah-olah sudah mengajari kita, tuh mengelola keuangan gitu. Padahal kita bingung nih pas udah kerja, kok nggak bisa ya kita kelola keuangan, kok kita nggak tahu caranya belanja ya gitu. Sebenarnya mampu nggak sih aku membelanjakan ini, itu tuh kita nggak diajarin sama sekali. Jadi, ada step by step-nya. Yang pertama itu anak ini boleh dicatat ya karena aku nggak ada slide-nya, tapi kurang lebih untuk anak itu ngajarin financial planning itu yang pertama, dari mana uang berasal. Jadi kita harus ngajarin banget ah, ibu tuh kerja loh untuk dapat uang, ayah tuh kerja loh untuk dapat uang, dan tolong lebih realistis karena kan kalau zaman dulu tuh dibilangnya gini ya, eee, "Aku harus kerja, ibu harus kerja karena nanti kamu nggak bisa beli susu, ayah harus kerja karena kamu nanti jadi nggak bisa beli mainan." Nah, menurut aku tuh itu kurang realistis untuk anak zaman sekarang yang bener-bener kritis banget, kayak mereka tuh akan jawab, "Tapi aku nggak mau minum susu lagi, tapi aku nggak perlu mainan lagi," gitu kan. Jadi sejak anakku umur sekitar 2 tahun, 3 tahun lagi ngamuk-ngamuknya ditinggal kerja tiap hari aku ke kantor, itu aku selalu bilangnya gini, "Aku harus kerja karena aku harus bayar listrik biar kamu bisa tidur pakai AC setiap hari," kayak ini tuh adalah hal-hal yang nggak mungkin kita nggak punya gitu. Kalau kita nggak punya listrik, kita nggak punya WiFi, kita nggak bisa nyalin lampu gitu. Jadi dari hal-hal yang realistis gitu itu udah bisa dari umur 2 3 tahun. Jadi tentang dari mana sih uang berasal, jangan sampai anak, berasa uang tuh ada terus, jangan sampai anak merasa uang tuh datangnya dari ATM gitu ya, bahwa uang itu adalah, diberikan oleh kantorku karena aku bekerja di sana, kantorku mengirim uang untukku setiap bulan gitu. Setelah itu, anak udah tahu caranya menghasilkan uang, dia harus tahu caranya berbelanja. Oh, setelah punya uang, uang itu bisa ditukarkan untuk sesuatu. Ini bisa banget diajakin kayak jajan, bisa diajakin kalau sekarang karena pandemi aku ajakin anakku belanja online. Jadi anakku umurnya 7 tahun, dia udah bisa tuh kayak, "Aku mau beli ini lebih mahal, yang ini lebih murah," gitu ya. Itu caranya berbelanja. Jadi memilih-milih, barang yang harganya tuh sesuai dengan uang yang kita punya. Bisa dari uang angpau lebaran, dia punya uang berapa, terus ke e-commerce dicocokin gitu ya, ini udah saat dia SD, saat dia udah tahu uang. Setelah itu dia harus tahu, sosial, jadi dia harus tahu sharing ke orang bahwa uang yang kita punya ini nggak semuanya milik kita loh. Kita tuh harus berbagi loh sama orang-orang yang kurang mampu, kita harus berbagi loh sama orang-orang yang kurang beruntung.
Setelah itu barulah saving, setelah kita berbelanja, setelah kita bekerja, setelah kita berbelanja, setelah kita sharing ke orang, barulah kita ajari dia sisanya itu kita bisa tabungkan. Dengan menabung, kamu bisa, beli sesuatu yang lebih mahal, dengan menabung kamu bisa beli sesuatu yang saat ini belum kamu afford gitu, saat ini belum ada uangnya gitu. Jadi itu ya, earning dulu, bekerja dulu, lalu shopping, gimana caranya berbelanja, lalu sharing, gimana caranya berbagi, dan yang terakhir baru saving, gimana caranya menabung. Jadi harus banget dari kecil biar nggak kayak kita ya tiba-tiba umur 30 gitu kayak aku, "Hah, apa nih?" gitu baru belajar financial planning, gitu Ratri. Maaf panjang ya karena memang satu sesi sendiri biasanya ngajarin uang ke anak ini. Oke Kak, jadi memang zaman sekarang itu kan dulu kita kayak kalian harus rajin menabung gitu kan ya. Menabung. Nah, kalau sekarang mungkin kita lebih bicara dengan realistis gitu ya Kak. Dengan cara mengenalkan gimana cara dapat uang, gimana cara spendingnya, gimana dengan sosial dan lingkungan sekitar, baru nanti terakhir menabung. Gitu. Yap, betul. Benar banget Kak. Pelajaran juga nih buat aku nanti kalau aku punya anak. Diri sendiri dulu mungkin ya. Betul Kak. Oke lanjut, next question ada dari Kak Diah Roro Ariwulan. Pertanyaan seperti ini. Kak, bagaimana caranya bisa konsisten mempersiapkan dana pensiun, sedangkan keuangan hanya bersumber satu pintu dan memiliki cicilan hampir mengambil 40% keuangan? Apakah pemanfaatan dengan jual beli reksadana dan saham bisa membantu? Begitu katanya. Nah, jadi aku tuh enggak pernah sih menyarankan, oke kita jual beli saham gitu ya, trading saham. Cuannya gede banget loh, sehari bisa 20%, 30% gitu misalnya. Karena itu bukan sesuatu yang konsisten sih menurut aku. Seberapa banyak orang yang bisa konsisten dapat dari saham setiap bulan tanpa rugi sama sekali dalam waktu setahun gitu. Waktunya ya, energinya bisa kamu alihkan untuk bikin bisnis lah seperti Kak Ala, untuk berdagang gitu dan itu tuh return-nya ya dibanding saham tuh bisa lebih besar. Contoh, kamu, ambil makanan dari A gitu ya, kamu jual lagi tuh untungnya bisa 50 sampai 100% bandingkan dengan saham yang cuma bisa 25% gitu ya maksimal, 30% lah maksimal dalam satu hari. Jadi sebenarnya jualan itu bisa jadi lebih gede loh, bisnis adalah level paling tinggi di investasi gitu, berdagang adalah level paling tinggi di investasi karena return-nya tuh kamu yang nentuin. Mau kamu beli barang di A, kamu jual 2 kali lipat aja tuh 200% gitu kan untungnya kan. Jadi kalau sekarang kamu belum bisa konsisten, mungkin kamu memang uangnya kurang ya karena masih ada cicilan dan cicilan itu idealnya memang 30%, kalau 40% sudah pasti akan berat banget. Jadi kamu cek dulu sebenarnya penghasilan kamu berapa, dikurangi cicilan 40% berapa, lalu hitunglah sisanya sebenarnya, cukup nggak sih untuk hidup sehari-hari. Kalau memang belum cukup, kamu fokus dulu aja untuk memenuhi si kebutuhan hidup sehari-hari. Jangan lu mikirin dana pensiun, jangan lu mikirin dana darurat, jangan dulu mikirin investasi, cukup-cukupin dulu buat hidup sehari-hari. Kalau memang udah cukup, kamu udah merasa settle, kamu bisa pikirin lagi gimana nih untuk tambahan penghasilan sehingga satu opsinya ya, si cicilan bisa dilunasi lebih cepat, atau kedua, bekerja lebih banyak untuk bisa berinvestasi gitu. Jadi cicilannya ya udah deh nggak apa-apa karena 40% udah tanggung, aku bayar aja terus, tapi kamu bekerja lagi lebih banyak biar bisa nabung gitu. Jadi aku juga harus tahu dulu nih cicilannya apa, karena kalau KPR sih ya udahlah ya pasrah aja karena memang sesuatu yang besar dan juga bunganya nggak terlalu besar. Tapi kalau cicilannya tuh konsumtif ya seperti mobil atau kartu kredit gitu, 40% itu terlalu besar karena kamu hanya bayar tapi nggak jadi apa-apa gitu, ketika mobilnya lunas harganya juga udah turun gitu kan. Jadi kalau utangnya konsumtif dilunasi lebih cepat aja karena bunganya besar. Bunga KPR tuh kecil banget, tapi kalau bunga kartu kredit, KTA, cicilan mobil itu tuh gede banget jadi harus cepat dilunasi. Nggak kerasa kita udah 1,5 jam ya ngobrol-ngobrol dan juga ada pertanyaan dan juga diskusi di sini gitu deh. Jadi untuk para partisipan saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di acara ini dan juga tentunya untuk Kak Ala dan Kak Anissa terima kasih untuk sharing-sharing knowledge-nya. Terima kasih banyak. Aku berharap sih ya. iya benar, aku berharap dengan sharing kita kali ini dapat menginspirasi banyak wanita yang ada gitu dan juga bisa menjalin networking nih yang baru gitu. Iya betul sekali. Oke deh kalau kayak gitu aku akhirin aja acara webinar kali ini. Sampai ketemu di acara webinar berikutnya. Bye-bye. Thank you, dadah. Dadah semua. Dah.